Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel Nasional Elektronik. Dan seperti janji kita kemarin, kita hari ini ketemu lagi sama Om Unggul. Halo. Tos dulu bro, buset. Akhirnya ya. Ini podcast udah long time coming banget kayaknya lo. Gila lo. Kemarin yang video preview tuh guys, yang udah banyak yang nonton juga video previewnya kemarin. Kan udah kelihatan mukanya tuh. Kemarin pakai jas guys, sekarang agak beda. Iya, santai dikit lah. Agak santai dikit ya. Jadi hari ini gua lagi di kantornya Daikin di Menara Astra di Sudirman ya. Kita mau bahas. Ya ini sih nyala sih guys. Ya, kalau lihat garisnya hitam udah tahu ya, ini AC apa ya. Ya, jadi hari ini kita bahas dari depan dulu deh ya. Dari awal banget nih. Oke. Daikin kan bikin pabrik nih di Indonesia nih. Betul ya, kemarin gue juga udah dateng, pabriknya keren banget. Tapi nggak boleh di videoin, makanya nggak ada videonya. Nanti ada sesi khusus KOL. Oh gitu? Tapi masuk KOL apa masuk dealer? Dua-duanya. Jadi dari awal dulu deh, kenapa sih Daikin mau bikin pabrik di Indonesia gitu? Oke, jadi awal mulanya itu sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama itu kita pemerintah itu ngeluarin regulasi Kemendak ya yang membatasi, bukan membatasi sebenarnya, membuat neraca perdagangan supaya import dan produksi lokal itu bisa seimbang. Jadi akhirnya import itu dibatasi. Oke. Nah, jadi ya, Ko Samuel juga tahu lah. Jadi saat-saat 2020 sampai 2024 itu agak sulit ya kita dapat kuota import itu panjang prosesnya. Nah, terus kemudian juga yang kedua itu karena sama Kementerian Perindustrian juga menggalakkan yang TKDN. Betul. Nah, jadi karena dua faktor ini akhirnya kita memutuskan untuk investasi full scale factory di Indonesia. Gitu. Tapi pabriknya sendiri sudah beroperasi ya? Sudah beroperasi, itu produksi mulai official beroperasi itu dari Mei. Nah, cuma produksinya sebenarnya udah mulai jalan dari Desember. Oh, berarti udah banyak dong barangnya dong. Iya, tapi kan kita trial dulu. Oh, iya, tuh. Make sure dulu barangnya bagus. Ini guys ya, ini video bakal panjang. Tapi ya, bear with us ya, soalnya ini memang benar-benar menarik dan waktu kemarin waktu main ke pabrik juga kayaknya agak terkesima. Oh ya? Karena pabriknya keren banget. Mungkin ya karena memang paling baru dibanding brand-brand lain juga. Tapi maksudnya sampai ada dojo guys. Yang di brand lain nggak ada ya, gitu maksudnya ya. Ada dojo, bukan buat latihan karate, bukan. Buat training. Nyekrup ada trainingnya guys. Nyekrup loh guys ya. Nyekrup loh. Ada trainingnya loh. Gila loh gue bilang sih ya. Jadi maksudnya dan proses produksinya juga udah modern banget, udah canggih. Yes. Less human touch, termasuk buat masukin ke dalam dus sampai ke tempat penyimpanan ya, ke gudang ya. Semua pakai rel semua ya. Jadi nggak ada orang-orang lagi yang ngangkat-ngangkatin AC gitu, nggak ada kita gitu kan. Kita maximize pakai autonomous. Betul. Jadi untuk meminimalisir error, juga QC kita kontrol. Sebisa mungkin ada AI IoT di sana. Jadi semuanya teknologi terbaru, quality control terbaru, dan semuanya malah nanti rencananya emisi karbonnya 0 di 2030 ya? Yes, targetnya Daikin Global tuh 0 ya? 0 emisi karbon di 2030. Jadi net zero. Ya? Iya, net zero, iya. Jadi apa yang dihasilkan dan apa yang dikeluarkan itu balance. Iya, balance, betul. Oke, jadi kita mau bahas nih sekarang ya. Jadi sebenarnya barang apa aja sih yang dibuat sama pabrik Daikin di Indonesia? Oke, kalau pabrik Daikin di Indonesia itu produksi ada tiga unit, tiga line up. Satu non-inverter atau standar, dan dua itu inverter. Oke. Nah tipenya adalah? Tipenya, ini udah bisa di-spill, karena kemarin udah press conference. Udah di preview. Oh iya ya. Video ada kemarin juga, udah basi. Yang non-inverter itu kita maintain namanya SMS, karena memang image SMS itu kan Super mini split. Ya, itu kan sudah 8 tahun lebih ya. Terus kemudian yang di atasnya itu ada beta inverter. Dan yang di atasnya beta lagi ya namanya guys beta, ya beta. FTKE tuh beta. Ya, kodenya FTKE. Terus yang paling tinggi itu alpha inverter, atau itu main produknya Daikin Indonesia. Ya, alpha inverter atau FTKH yang ada di belakang ini. Nah. Nanti ya kita spill lagi nanti. Sabar guys, sabar. Terus yang kedua, berarti yang tipe-tipe lain semua discontinue? Iya, jadi kita di 2025 kita akan fully fokus karena kita investasinya full. Jadi kita serius. Jadi kita 95% itu kita akan jualan barang lokal. Kita hanya sisakan beberapa itu untuk yang Zeta, karena Zeta kan
flagship kita, jadi kita maintain. Yang masih import dari Thailand ya? Iya, yang masih import yang dari harganya Thailand. nggak karuan mahal. Ya, enggak dong. Enggak. Habis FTKH murah, bro. Oh iya. Kan lokal. Katanya netizen mintanya Cintailah produk lokal gitu ya. Lokal dan kompetitif. Oh iya. Gitu. Jadi selain Zeta ada lagi nggak yang diimpor? Ada lagi, jadi ada satu line up light yang 2,5 PK itu kita masih Light itu maintain. apa sih? FTV, sorry. Oh, FTV. Ya. Masih diimpor dari Malaysia? Masih impor dari Malaysia Khusus yang 2,5 2,5 PK. Oh, Iya. kenapanya ntar habis ini dijawab. Ya, ntar panjang. Panjang. Enggak lah. Jadi ya udah sekalian aja deh. Dari yang SMS kan FTC YV ya belakangnya ya, betul ya? FTC YV. FTC Yankee Victory YV Yankee ya. Victory. Itu kapasitasnya berapa PK? Kalau FTC itu setengah PK, terus 1 PK, 1,5 PK dan 2 PK. Makanya kita masih impor yang FTV 2,5 PK untuk yang non inverter atau standar. 3/4-nya? 3/4-nya nggak ada. Kenapa? Pasti ditanya, Nar. Kenapa, Gan? Nggak ada 3/4-nya? Ya jawab. Nah. Jadi waktu development, jadi waktu panjang lah ceritanya. Jadi waktu development. Versi pendeknya aja, bro. Oke. Kalau gue 2 jam videonya, bro. Ya sebenarnya secara bisnis dan cost dan lain sebagainya pertimbangkan itu memang tidak memungkinkan kita untuk develop 3/4 PK. Bukan ya tidak se-urgent itu. Makanya karena kita masih bisa cover dengan setengah PK dan 1 PK. Dan Jadi kalau orang gapnya butuhnya 3/4 suruh beli 1 PK gitu. better naik dong. Listriknya pun kalau apalagi kalau inverter nggak ada masalah. Ya memang nggak ada masalah. Oke, jadi kalau yang standar sekarang setengah, satu, 1,5 dan 2. 2,5-nya nanti pakai Malaysia berarti. 2,5-nya masih pakai Malaysia. Yang FTV 60 ya? FTV 60. Oke. Betul. Terus kalau yang inverter nih, Inverter kan ada 2 ya? Ya. Ada FTKE Sama yang FTKH. Beta inverter tuh FTKE ya? Ya. Terus yang alpha inverter, oke, FTKE itu ada dari berapa PK nih? FTKE itu lengkap dari setengah sampai 2 PK. Sampai 2 PK. Iya. Berarti setengah, 3/4 ada juga? 3/4 ada. Oh, malah yang inverter ada 3/4 Iya guys. dong, apa-apa. Setengah 3/4, terus Sampai ke 1 PK, 1 PK 1,5 dan 2 PK. 2 PK, betul. Kalau yang alpha inverter, Kalau yang alpha FTKH, Oke, kalau alpha inverter itu makin lengkap lagi dari setengah sampai 2,5 PK ada. oh, setengah, Gitu. 3/4, 1, 1,5, 2, 2,5. Yes. Sampai 2,5 PK. Yes. Oke. Nanti kita bahas abis ini ya. Sekarang yang mau ditanya dari yang SMS dulu nih. Yang FTC. Bedanya apa sama yang Thailand, Malaysia? Sama Thailand. Ya, pokoknya buatan Indonesia bedanya apa sih sama Thailand, Malaysia? Oke. Yang standar dulu ya, jangan ngomong-ngomong inverter dulu nih, yang standar dulu deh. Oke. Jadi kalau bedanya apa? Jadi kalau yang buatan Indonesia dan buatan Thailand atau Malaysia. Tadi dulu guys, dingin banget AC-nya. Mati dulu aja. Aduh, ini pakai ntar wifi dong. Ini oh iya pakai wifi guys. Pakai Ada wifi aduh, udah. Nggak apa-apa. Udah. Oke. Balik lagi. Sorry guys, dingin banget FTKH guys. Dingin banget, udah kayak Zeta dinginnya nih. Jadi bedanya buatan Indonesia itu jauh lebih baik. Wih, Kita bisa bilang baik guys. jauh lebih baik karena ini yang paling baru, teknologi paling baru, dibuat di pabrik yang paling canggih dan paling baru di dunia, Daikin Global. Oh gitu? Yes. Pabriknya yang paling canggih di seluruh Iya dunia maksudnya? Iya, Daikin Global. Teknologinya terbaru. Oke. Gitu, untuk RA ya. Nah, kalau untuk SMS-nya, FTC-nya, itu dari segi durability itu kita sudah improve banget, gitu Oke. ya. Bluefin itu udah normal, terus di hairpin-nya udah kita coating juga. Nah, kemudian coil cleaning ada. Dan Coil juga cleaning tuh smart cleaner kalau di sebelah. Iya. Ya kan? Iya. Bener ya? Sebenarnya kita ada juga kan dari dulu yang mold proof itu. Iya. Jadi mold proof tetap ada, coil cleaning pun ada. Tapi mold proof nggak ada di FTC ya, sorry. Ya, biar nggak bingung deh. Iya, biar nggak bingung. Makanya udah, Oke. ini kan kita cuma bahas bedanya apa sama yang Thailand, gitu. Ya, beda sama Thailand yang SMS itu tadi yang masalah durability. Kompresornya mati, guys. Ya, kompresornya mati. Kan AC-nya Iya, studio bukan dingin. maksudnya ini kompresor mati. Jadi kalau inverter bisa mati, nggak kompresornya ini mati kompresornya. Bisa mati ya kompresornya ya, iya. Wattnya sih ngaco. Ntar. Ayo. Nah, terus tadi durability udah, habis itu fitur, dari segi fitur ada low voltage. Sudah ada low voltage, kalau yang FTC sebelumnya kan belum ada. Oke. Kalau yang sekarang sudah ada low voltage. Dan
non-inverter yang ini itu bisa connect ke WiFi dengan optional adaptor. Standar bisa connect WiFi? Bisa. Oke. Bisa connect WiFi. Kalau fitur dan segala macam, gue nggak bahas di sini. Nanti ada video lain ya. Kayaknya kalau nggak videonya 2 jam beneran. Jadi ini kita ngomongin yang inverter aja deh. Oke. Oke ya. Karena kalau nggak kelamaan videonya ya. Kita ngomongin inverter ya. Nanti FTC nanti ada video terpisah lagi guys ya. Sama orang terpisah ya? Iya sama. Nanti cari orang lagi yang lain ya. Udah pokoknya biar cepet ya. Kita bahas soal beta inverter sama alpha inverter. Oke. FTKE dan FTKH. Betul ya? Betul. Dari 2 ini bedanya apa dulu nih? Oke, dari 2 ini bedanya Kalau bentuk kayaknya sama ya? bentuk sama, yang bedain cuma Tapi di FTC lining. juga kayak gini juga ya? Sama. Jadi FTC, FTKE dan FTKH bentuk indurnya sama. Iya, sama. Kalau oke. Bentuknya ya. Bentuknya sama ya, Yes. casingnya sama casingnya. Sama. Yang membedakan cuman listnya. List di sini. Kalau yang FTC polos. FTC polos, ya putih biasa. Kalau yang beta FTKE, itu silver. Oh ininya silver garisnya. Garis hitam ini silver. Kalau yang FTKH ini hitam warnanya. Sama di sinilah emblem-emblem di sinilah. Kalau FTKH ada inverter dan smart control Iya, built-in iya. WiFi. Kalau beta hanya inverter. Kalau FTC polosan. Polosan. Polosan, oke. Terus sama di sini ada Intelligent Eye. Oh yang iya, FTKH. Intelligent Eye. Yes. Ada di video yang satu lagi, ntar ya sabar ya guys ya. Tenang aja, nanti dijelasin semua kok. Cuman ya, ini FTKH 20 guys. Bukan 25 guys. Kemarin yang di kemarin yang di video yang satu lagi tuh yang preview tuh FTKH 25 guys. 25. Ya, yang CSPF-nya gila. Ini CSPF-nya lebih gila. Nomor 3 di Indonesia. Yo, 8,18 ntar bocoran lagi ya. Ih, tapi udah bukan bocoran sih. Ya udah ntar dulu guys ya. Udah pokoknya. Ini FTKH 20 ya guys ya, Yes. bukan FTKH 25 ya guys ya. Jadi ini yang 3/4 PK ya guys ya. Gitu. Nah, jadi bedanya apa lagi nih antara FTKE sama FTKH nih? Oke, balik ya. Jadi FTKH itu yang paling komplit dari segi pertama IAQ atau indoor Nanti air aja, quality. ntar aja. Oke. Kalau fitur ntar aja. Oh. Kalau dari dalamnya segala macam ada beda nggak? Dalamnya segala macam nggak ada Material yang beda. digunakan sama nggak? Material yang digunakan Nah. sama. Dari yang SMS sampai FTKH sama? Material kan, evaporator semua sama. Apa namanya, sirip-siripnya semua udah biru-biru semua? Sama semua. Jadi, kualitasnya sama dong? Kualitasnya sama dong. Ya kan kadang-kadang kan enggak bro, yang murah kan ditipis-tipisin, Enggak dong. yang mahal ditebel-tebelin. Enggak dong. Ini sama semua? Sama semua. Antara FTC, FTKI, dan FTKH menggunakan material yang sama? Material yang sama. Yang bedanya pasti PCB dan kompresor pasti beda. Tembaga apa aluminium? Tembaga. Aman. Tembaga semua ya? Tembaga. Nggak usah takut sama aluminium, nanti kita ada sesi terpisah deh. Oh, tapi kan aluminium. kadang-kadang suka ditanya. Iya, nggak masalah, kita nggak masalah. Nggak jelek, cuma kadang-kadang suka ditanya. Ya udah, ini tembaga ya? Tembaga Full semuanya. semua koper tembaga Full ya? copper chip. Oke. Oh, sama satu lagi bedanya sama Thailand. Semuanya powernya dari indoor. Oh, nah gini. Jadi Daikin tuh memang dari dulu biasanya kalau power dari outdoor. Kalau kita pasang power dari indoor sebenarnya diakalin. Iya, diakalin di jumper. Tapi bisa sih, bisa. Cuman namanya diakalin. Nah, sekarang semua power dari indoor ya? Semua udah standarnya dari indoor powernya. Oke. Based on request. Iya memang, karena cuma Daikin doang ya power dari outdoor. Semua brand lain power dari indoor. Ya, nature-nya sebenarnya Iya, outdoor. iya memang. Cuma maksudnya ya kan nggak ada yang dari outdoor kan nggak ada, cuma Daikin doang. Gitu. Oke ya guys ya. Terus kita ngomongin soal fitur deh. Oke. Ya, ini setengah jam sendiri fiturnya. Oke. Sekarang fitur yang di FTK Sebentar, sebelum fitur, ada lagi yang paling signifikan bedanya. Garansi. Betul juga. Iya. Tambah pendek? Waduh. Ya Nggak. gimana maksudnya? Nggak complicated, nggak ribet, dan nggak banyak tanda bintang. Kita pokoknya 5+3. 5 tahun kompresor, 3 tahun jasa, 3 tahun spare part. Oh. Mau ganti 2 kali dengan part yang sama, selama masih garansi, kita garansi. Oh, berarti membaik dong garansinya. Membaik, dong. jauh lebih baik. Dulu garansinya dia itu yang untuk standar 3 tahun kompresor, 1 tahun spare part. Yes. Kalau untuk inverter 3 tahun kompresor, 3 tahun spare part. Tapi 1 tahun jasa. Oh iya. Ah. Spare partnya garansi 3 tahun, tapi jasanya cuma 1 tahun. 1 tahun. Kalau sekarang 5 tahun kompresor, 3 tahun spare part, termasuk jasa. Yes. Untuk yang inverter. Semuanya. Buat yang standar juga. Semuanya simple kita. Oh, buat yang standar juga 5+3 garansinya. 5+3.
Gue takut tambah mahal jauh nih guys. Udah ada price list. Pura-pura. Nanti harga belakangan nih guys. Udah, pokoknya oke banget ya. Jadi secara garansi udah oke banget nih. Ya. Oke, sekarang FTKI itu punya fitur nggak? Punya. Kalau FTKH kan pasti banyak fiturnya, Oke, karena AC-nya AC oke. yang mentoknya Daikin nih. Oke. Nah, FTKI itu punya fitur nggak? Bukan mentok, saya koreksi ya. Ini adalah kalau ngomong AC Daikin itu kita benchmarknya adalah FTKH sekarang. Oke, Gitu loh. FTKH. Nah, kita bikin satu line up yang lebih kompetitif, yang lebih bisa secara budget dan lain sebagainya lebih kompetitif lagi, itu adalah beta inverter. Nah, tapi beta inverter itu fiturnya yang ada di FTKQ ya, FTKQ itu semuanya masuk di beta plus yang durability tadi, yang gray hairpin, bluefin, optional adaptor juga udah ada, super PCB ada semua, low watt mode ada, plus coil cleaning ada. Itu. Jadi coil cleaning tuh di FTC ada nggak? coil cleaning di FTC ada. Kalau FTKI pasti ada, karena gue udah pakai guys di rumah. Di kamar anak gue udah pakai FTKI 25. Kan ditawarin. Kita cek. Iya. Nanti saya cek lagi, Pak. Kita cek lagi ya. Nah, Kalau di FTKI pasti ada coil cleaning ya. FTKE dan FTKH itu pasti ada. Mold proof juga ada ya. Mold proof ada. Oke. Nah, sekarang kita bahasnya FTKI dulu nih ya guys ya. Yes. Baru nanti kita ke FTKH ya. Kita ngomongin BTU sama watt dulu deh. Oke. Ya. Jadi selain fitur ini apa namanya? Kita kan pengen tahu nih maksudnya ya. Bagus nggak AC-nya? Oke, Betul ya? betul. Irit listrik nggak? Oke. Betul ya? Kan inverter nih. Ya kan? Kita mulai dari setengah PK. FTKE atau FTKH? FTKE dulu dong. Oke, Ya kan? FTKE. Nanti biar kan FTKH agak menggila tuh. Dari FTKE dulu deh. Oke, FTKE itu basicnya adalah kita tuh sebenarnya 4-star inverter. Jadi 4 bintang. Oke. 4 bintang. Tapi untuk yang setengah PK dan 2 PK itu kita bisa sampai 5 bintang. Nah, kalau untuk yang setengah PK dulu deh. FTKE 15 ya? BTU-nya standar lah, rated-nya 5000. Oke. Watt-nya itu 380. Kita ngomong rated dulu ya. Oke, Ya. betul. 5.000, tengahnya, wattnya 380. 380. Maksimumnya? Di BTU-nya di 6500. Oke, 6.500. Watt-nya di 510. Oke. Turunnya, bawahnya? Bawahnya 2400 BTU Heeh. atau 165. Bukan, Watt. atau maksudnya, 165 watt. Iya. 2400, 165 watt 165. bawahnya. Ya, standar setengah PK, inverter lah. Ya, standar. Gitu. Kan memang segmennya kita memang Betul. buat. 3/4-nya? Tiga- FTKE 20 ya? Ya, 20 itu 7000 BTU rated, 7.000 BTU rated, wattnya 615 rated. 615. Oke. Naik maksimumnya? Maksimumnya BTU 8200, wattnya 750. 8.200, 750 watt. 750 watt. Oke, Low-nya 3400 BTU, Heeh. 245 watt. Oh, kecil juga sih, nggak terlalu gede sih. Iya. Range-nya Oke. kita lebar. Terus Nah. kalau 1 PK nih sekarang nih. Nah, mainnya ya, 1 PK itu, FTKE 25, guys. oke, Betul. 900 BTU, 9.000. sorry, 9.000. Soal angkanya sama, 9.000 BTU, 900 watt. Rated. Gede dong. Rated. Masa inverter masih ngomong rated? Iya udah. Iya dong. 9.000 BTU, 900 watt. Iya. Bisa naik sampai Bisa naik sampai 9.200 BTU atau 930 watt power consumption. 930 ya mentoknya. Iya, mentoknya 930. Mirip brand sebelah juga sih guys. 9.000 naiknya dikit gitu maksudnya. Ya ini kan memang kan harganya nggak terlalu mahal ya. Yes. Memang murah ya, memang buat Yes. pasar bawah ya maksudnya Kompetitif ya. lah. Kompetitif lah harganya ya. 9.000 naiknya ke 9.200 ya? 9.300. 9.300. 200 sorry. 9.200. Bawahnya berapa? Bawahnya di 3.400 BTU. Heeh. Wattnya itu di 245 watt. Tapi kalau orang bilang, "Wah, gede wattnya." Guys, gue udah pakai FTKI 25, guys. Di kamar anak gue, guys. Yo, connect wifi nggak? Belum. Wah, Nanti beli dulu ya. Ntar di sini gue beli nih. Gue colokin nih. Beli dong, kan udah murah wifi-nya juga. Iya, wifi-nya lebih murah loh guys dibanding yang lama ya. Dibanding dibuat FTKQ, FTKC ya. Iya. Wifi-nya lebih murah. Lebih murah. Betul. Nanti kita bahas lagi ya guys ya.
panjangan videonya. Baru sampai FTKE nih, belum FTKH nih. Ya belum fiturnya FTKH juga nih. 1 jam videonya guys, bener guys. Ya terus FTKE 35 sekarang. 35. Yang 1,5 PK. Iya, 35 itu 12.300 BTU. Wih, tengahnya 12.300. Iya, 12.300. Oke, agak gede. Wattnya ratetnya? 1190 watt. 1000. Oh, agak gede juga, sampai 1200 ya. 1190 ya. 1190 Iya, rated. iya, iya. Tingginya maksimumnya 13.000 BTU. Oh, mentoknya 13.000. 13.000 BTU. Wattnya 1215 watt mentoknya. Sama aja tadi 1190, 1215. Iya. Nambah 20 watt dong. Nggak lah, ya. Sesuai lah. Sesuai. Nambah cuma 20 watt tapi BTU-nya nambah 700. So-so lah. So-so lah. Terus turunnya maksimumnya turunnya minimumnya di 4100 BTU. Wattnya 320 watt. Dilihatnya yang low-nya aja lah. Iya, bener. Iya, 320. Makanya kalau pakai AC jangan kecil-kecil PK-nya. Jangan kurang-kurang PK. Betul ya. Nggak usah takut. Tarikan pertama nggak ada tarikan pertama. Iya, betul. Banyak orang masih belum ngerti loh, guys. Lagi pula ya, watt-watt yang semua disebutin tadi ya, itu nggak mesti tiap kali dinyalain wattnya bakal segitu kok. Iya. Kan menyesuaikan kebutuhan ruangan ya. Ngomong-ngomong guys, ini masih belum nyala kompresor dari tadi. 21 loh guys. AC masih belum nyala kompresornya dari AC tadi. studionya 21 juga. Ini kacau ini AC ini benar-benar. Oke, kita sekarang ke 2 PK ya. Yes, FTKE 50. Terakhir ya, yang FTKE itu di 18.000 BTU rated. Oke. Wattnya 1520 watt. Oke, itu ratednya. Rated. Naiknya sampai 18.500 BTU. Oke. Lumayan tinggi tuh. Lumayan tinggi. Iya. Wattnya berapa ya? Wattnya 1560. Oh, basically mentoknya sama tengahnya mirip-mirip. Iya, mirip-mirip. Tapi kan bisa turun ya? Harus turun. Iya, harus turun. Iya, dan Bukan pasti bisa turun. Pasti turun. Iya. Kalau di atas terus berarti kapasitasnya kurang. Iya, betul. Iya. Tapi sebenarnya nggak juga loh, Bro. Maksudnya lu taruh gua punya ruangan keluarga, kan pakai 2,5 PK inverter ya? Walaupun gua set 18 gitu maksudnya atau 16 gitu maksudnya ya, tetap turun kok nanti kok. Iya, makanya. Tetap turun dia. Kalau dia di atas terus, berarti memang ada penghitungan kapasitas yang tidak sesuai dikerja terus. Iya, makanya. Tadi turunnya sampai berapa ya? Turunnya sampai 5.600 BTU. Tuh, kayak hampir setengah PK kan? Iya, ya setengah PK lah. Wattnya? Wattnya cuma 410. 2 PK ya? Minimum. 2 PK. Jadi ini semua 4 bintang. Iya, 4 bintang. Oh, kecuali yang setengah sama 2 PK ya? 5 bintang ya, setengah sama 2 PK ya? Yes. Oke, sekarang kita bahas yang ini ya guys ya. Yang paling ditunggu-tunggu. Mendisnya ya guys ya. Jadi ini namanya FTKH Alpha Inverter. Alpha. Ya. Kita ngomongin fiturnya dulu dah. Boleh. Karena fiturnya pasti banyak. Ya. Mirip Zeta nggak sih? Nanti di attach ya video Zeta. Ada. Ya, di attach video Zeta kita. 10.000 lebih yang nonton. Ya. Itu ada semua di sini. Fitur ya, ada semua di sini. Bahkan lebih. Yang pertama guys, ini biru-biru ya guys ya. Nih. No, biru ya. Biru asli ya. Bener ya, biru asli ya. Biru ya, tuh biru ya. Udah ada di video preview juga sih, gitu maksudnya ya. Terus nih, streamer. Ya, streamer. Ya, gitu. Jadi sama udah kayak Zeta gitu maksudnya. Udah sama kayak Zeta gitu. Dia punya fitur-fitur ya. Ensemble. Oh iya loh. Guys, ini filter ya. Ini biru-biru namanya Jin Ion. Bedanya apa sama yang biasa-biasa yang warna hitam? Kalau ini ada ion Jin Ion itu kayak semacam apa ya? Filter antibakteri gitu kan ya? Antibakteri ya. Oh ini enzim blue ya? Enzim blue. Di FTKE ada nggak? FTKE ini optional. Oh, di FTKE ini optional, di FTKH ini bawaan. Ini ya guys ya, ini namanya filter enzim blue nih guys, gitu. Ya, ini namanya Jin Ion filter, ada di FTKF juga dulu ya? Yes, FTKF juga pakai enzim blue ya? Nah, Jin Ion ini full, semuanya ada di semua line up. Oh, di FTC juga ada? FTC juga ada. Dan FTK, FTC kalau mau pakai enzim blue bisa, tinggal tanya Ko Samuel aja. Jangan mahal-mahal ya, Ko. Oh, kan harga dari dia, bro. Oke, gitu. Jadi fiturnya udahlah, apa aja sih fiturnya sih? Lengkap. Jadi kalau IAQ ya, IAQ itu kita itu indoor air quality
kesehatan lah. Ya, untuk kesehatan kita punya Jin Ion, Enzim punya Enzyme Blue, punya Streamer. Ya, di sini ya, guys, Streamer ya. itu 3. Terus kemudian Streamer tuh buat apa sih? jadi streamer itu semacam dia ngelepasin elektronegatif ya, kayak semacam elektronegatif. Itu kalau debu, bakteri, virus gitu ya. Bakteri, virus, jamur nempel di filter itu semacam diserang gitu loh. Disetrum sama si streamer ini, mati, dibunuh. Gitu loh. Guys, ini AC-nya hampir nggak ada bunyinya, Bu. Saya sudah bilang ke Anda. Nyaris tak terdengar katanya, Bro. Ya, bener-bener ya. Ini AC sih Super bagus banget silent. sih. Super silent sih. Ngaco sih. FTKI gue lebih berisik, guys. Ini emang bener sih, FTKI gue lebih berisik. Betul. Ini silent banget, guys. Hebat ya. Yes. Oh iya, terus kan ada yang ngomong tuh. Apa itu? Coatingan Ada semua. ada grey Grey sebelah sini. Nanti kita bongkar ya. Mungkin kita bongkar juga sih. Sesi selanjutnya. Itu ada grey coating di sini. Nah, dulu ada 2 sirip, kenapa cuma 1 sekarang? Sama aja lah, nggak ada beda jauh lah. Tapi Kalau ini yang bisa lokal. 3D airflow ya? Bisa 3D airflow. Nah, itu fitur lagi tuh. Jadi lihat fitur Zeta itu ada semua di sini. Di FTKI nggak ada 3D airflow kan? Nggak ada. 3D airflow itu maksudnya naik turun kanan kirinya Ya. semua otomatis guys, Ya, bisa guys. Up, down, left, right. Biasanya kan cuma up down doang ya. Left Ya. right-nya kan manual tuh. Ya. Pakai tangan guys, manual. Ya. Kalau ini bisa diatur pakai Enggak remote. Nggak remote. Nih, remote-nya kayak begini Ini remote-nya FTKC nih. Nanti kita ada sisi tanya jawab. Ada yang nanya ntar soalnya. FAQ. Q&A. Oke. Terus ada fitur apa lagi? Ada Intelligent Eye, Oh iya ya, Intelligent Eye ya. Di FTKV udah ada. Sama ya? FT Cafe. Dari FTKV udah Oh ada. iya dong. FTKC juga ada. Iya, Emura juga udah ada. Iya. European Design, sorry. Iya, European Design ada. Di FTKC kan juga ada. Ada FTK. Sama kayak FTK. Sama, fungsinya juga sama. Sama. Buat bisa menghindari. Orang. Ini ada sensornya itu. Sensor. Oh iya. Intelligent Eye. Ini buat menghindari ya? Iya. Apa mengejar? Menghindari. Buat menghindari, bukan buat mengejar. Oke, buat menghindari. Berarti bukan dual intelligent eye. Bukan dual. Di Zeta dual. Dua, Ya. Di Zeta bisa milih. Iya. Mau follow, ikutin orang atau menghindari orang. Yes. Kalau di Ini sini satu. menghindari. Iya. Cuma menghindari Satu aja. area, ya. Oke. Ya, Jelas. secara konsep sama lah intinya. Iya. Terus WiFi. Mold-proof itu apa sih? Mold-proof itu Di jadi Zeta udah ada ya kayaknya ya? Zeta udah ada. Jadi itu mold-proof itu Zeta, FTKC itu ada semua premium. FTKC juga ada mold-proof ya? Iya, ada. Oke. Nah, itu tuh fitur jadi dia biar mencegah penumbuhan jamur di evaporator di coil. Jadi itu kayak semacam kalau kita matiin AC, AC-nya mati tapi fan-nya tetap jalan. Oh, Dia untuk ngeringin evap. Ngeringin evap. Gampangnya, sorry ya. Terlalu ini. Ya lu manajer produk jadi sangat teknikal. Ngeringin evap. Nah, beres. Ngeringin evap. Ngeringin evap, ya kan? Yes. Buat ngeringin evap. Dipencetnya pada saat nyala atau mati AC-nya? Bisa dua-duanya kok. Oh. Tapi ya otomatis bekerjanya saat AC mati gitu. Tapi dari pas nyala gini dipencet gitu? Iya bisa. Nanti pas mati. Iya betul. Ya. Ya udah. Ya udah. Dan coil cleaning plus. Tapi nggak ada di Tapi sini. di remote nggak ada. 2025. Pakai aplikasi semua katanya nggak ada. 2025. Udah ada built-in wifi masa nggak dipakai? Sengaja. Nanti Q&A-nya ntar. Ya jadi memang ada beberapa fitur yang nggak bisa dipakai di remote sih. Yes. Ya nanti mesti dari aplikasi. Makanya dipaksa buat itu. Gampang nggak koneknya? Gampang banget. Nanti kita buktikan ya guys ya. Nanti kita bikin video juga ya. Spek nih, bahas dong. Spek Nah dong. ini sekarang mau spek. Ini- Sejam videonya beneran Iya, ya. spek dong. Gitu spek nih. FTKH 15 ketinggalan katanya. Ketinggalan memang. Bukan ketinggalan. Jangan ketinggalan dulu. FTKH kapan bisa dijual? Sabar. Jadi Katanya 1 Juli. kan dimulai bulan Juli. Ngeles lagi guys. Dimulai bulan Juli. Jadi Enggak, bukan bentar, ngeles. ini kan udah tanggal 2 Juli. FTC, YV semua udah bisa dipesan. Udah bisa dipesan. Semua PK. Semua PK, FTKE semua PK bisa dipesan. bisa dipesan. FTKH belum. Belum dulu. Oh, belum dulu. Iya, kenapa? Karena semua unit yang kita jual, terutama buatan Indonesia, kita mau market trial dulu dong. Oke. Pastikan performance-nya itu benar-benar sesuai dengan apa Jadi yang FTKH kita- masih dalam testing juga ya?
Produksi sudah dalam produksi. Jadi paralel kita produksi sekaligus kita market testing. trial. Market trial. Sebenarnya testing itu banyak nih. Ada testing waktu di R&D, testing waktu production. Testing gitu di loh. rumah gue enggak ya? Iya, nah termasuk testing di rumah di market trial ada 2 gitu loh. Iya, Di end iya, user sama di Iya. Oke. Nah, ini masih market trial. Jadi mudah-mudahan week 3 lah kita bisa jual. Oke, Juli. berarti week 3 ya guys ya. Jadi jangan nanya lagi ya kapan FTKH keluar ya. Kata dia week 3. Cuman kadang-kadang Daikin suka PHP. PHP jadi lebih cepat. Yakin. Nanti gue taruh nomor WA-nya guys ya. Kalau belum datang-datang Nyala nih. itu aja. Gitu. Oh Nyala iya nih. nyala. Baru nyala. Gila udah berapa lama? Lama banget. Udah, tar dulu. Jadi kalau mau dibahas FTKH bisa yang FTKH 15 bisa dibahas nggak? Bisa. Oh bisa. Tapi belum ada range-nya. Belum ada BTU range-nya. Belum ada range-nya. Tapi kita bahas aja sekalian ya. Boleh. Oh iya. FTKH yang 20, 25 dan seterusnya kan sudah bisa tersedia minggu ketiga Juli. Iya. Yang FTKH 15 ketinggalan. Sampai kapan ketinggalannya? Target kita sih di Oktober udah bisa ready. Lama amat, Bro. Memang development-nya itu 15 ini butuh waktu lebih panjang. Ya FTKH udah kelar. FTKH-nya beres. Iya kan duluan. Oh gitu. Jadi kalau mau pakai Kalau mau pakai FTKH 15 mesti nunggu dong. Pakai 20 aja. BTU-nya CSPF-nya paling tinggi. Ntar 15 udah lebih tinggi lagi tiba-tiba. Enggak lah. Secara sistem AC itu setengah PK itu sebenarnya nggak terlalu efisien. Secara sistem AC ya, kita ngomongin by design itu nggak terlalu efisien karena bentuknya kan gedenya sama 1 PK dan 3/4 PK gitu loh. Jadi secara efisiensi tetap lebih, kalau ngomongin dengan apple to apple dengan kapasitas itu memang 1 PK dan 1 PK itu yang jauh lebih efisien gitu. Ya Tapi udah tetap kita bahas aja efisien. udah kelamaan, Bro. Oke. Udah FTKH 15 15 5.100. 5.000. Oh, 5.100 setengahnya. Iya, tengahnya BTU. Wattnya? Wattnya di 310 watt. Tapi belum ada range-nya ya? Belum ada range-nya, Karena sorry ya. Masih dalam development. Ya udah 3/4 aja deh. Ini yang ini nih. Yang ini ya. Yang ini nih. Yang ini tengahnya Jangan 6.000. kaget, guys. Tengahnya 6.800 BTU. Oh, standar. Standar. Udah 800. Wattnya berapa Iya. tuh? Wattnya ratednya 450 watt. 450 watt, 6.800 ya? 6.800. Terus maksimumnya? Maksimumnya di 9.000 BTU. 3/4 apa 1 PK? Efisiensi. Bisa naik sampai 9.000 ya? Bisa naik sampai 9.000 BTU. Tapi jangan dipaksa 9.000 ya. Nggak tahu. Wattnya berapa? Wattnya maksimumnya di 1080. 1080 watt. Tapi 9.000 BTU ya? Iya, 9.000 BTU. Bisa turun? Bisa turun sampai 3.400 Dingin banget. BTU. 3.400 BTU, wattnya? Yes, wattnya 190 watt. Buset. Sama kayak Zeta hampir. Sama kayak Zeta, bener. 190. Ini CSPF-nya berapa ya? CSPF-nya CSPF-nya berapa ya? angkanya Yang tadi gua nggak bahas, FTKE nggak usah. Yang ini angkanya aja. 8,18. Kalau nggak ngerti CSPF, bisa buka website Kementerian SDM kok. Ya, itu ada semua tuh di list tuh, semua AC ada CSPF-nya ya. Yes. 8,18 itu Nomor 3. Gua udah cek. nomor satunya kan Zeta. Nomor 1 Zeta 1 PK. 1 PK 8,24 berapa Iya, gitu ya, 8,2 maksudnya? something. Ya, 8,2 something. Terus nomor 2-nya ada brand lain, 1 PK juga. Itu 8,19 atau 8,2 bulat gitu. Nah, Iya. cuma beda 0,01 itu AC-nya PKH dijual nggak? 20. Oh, yang itu? No comment lah, jangan bahas. Orang main lah di sini. 8,18 guys. Udah ada stikernya juga nih guys nih. Asli. 8,18. Nggak main-main ya. Ini 3/4 PK sih ngaco iritnya sih. Ngaco banget iritnya ya guys ya. Yes. Terus yang 1 PK nih. 1 PK. FTKH 25. TKH 25 itu tengahnya 9.700 BTU dengan Tunggu dulu tuh. Beda 20 BTU sama brand sebelah yang
9.700 BTU. 9.700 BTU. Harusnya nggak FTKH 25 guys. Karena 25 itu cuma 2,5 kilowatt, cuma 8.500. Yes. Ini 9.700. 9.700. Harusnya FTKH 28. Iya kan? Iya kan? Harusnya FTKH 28. 1,25. 1,25 PK ini harusnya, iya kan? Gitu. Nggak masalah. 9.700 BTU dengan 760 watt. Nggak sekecil Zeta, tapi oke banget lah ya. Oke. Gitu. Naiknya sampai berapa? Naiknya sampai 11.600 BTU. 11.600. Wattnya? 1.130 watt. Oke. Terus bawahnya turunnya? Nah, bawahnya itu sama kayak 20. Sama kayak FTKH 4 ya? Ya, 3.400 BTU dan 190 watt. Oke. Jadi bawahnya sama. Bawahnya sama. CSPF-nya. CFF-nya CR7. 7,17 ya? 7,17. Wah, apa lo? Hafal kan gua. Soal apal guys, karena pertama kali ngeliat speknya, buset 7 gitu maksudnya gitu loh. Ya, silakan dicari sendiri. Ya. Di Bisa dicek. SDM ya, 1 PK yang kepala 7. Ada nggak? Ada gitu maksudnya. Cuman barangnya ada nggak? Ya kita nggak ngomong merek lain lah. Gitu. Ini barangnya katanya minggu ketiga ready guys, Juli ya guys ya. Minggu ketiga ready. Mungkin pada saat video ini di-upload juga mungkin udah minggu ketiga sih. Gitu. Oh, sibuk ya soalnya. Iya. Ini buru-buru guys. Kebetulan mau liburan loh. Oh, diburu-buru nih. Buru-buru. Iya, mau cabut gua. Apa namanya? Itu ya FTKH 25. Yes. Yang FTKH 35? 35 12.100 BTU tengahnya. Tengahnya 12.100. Dengan 1.020 watt. 1.020 watt. Naiknya ke 13.000 BTU, 1.100 watt. Oh, naiknya dikit amat. Wattnya kan? Iya, wattnya naiknya dikit, 1.100 ya. Nggak masalah dong. Iya, nggak masalah. Terus turunnya? Turunnya di 4.000 BTU, 250 watt. Oh. Oke. Lumayan kecil lah, Kecil. 250 watt. CSPF-nya kepala berapa tuh? Oh, CSPF-nya ini 5 ya? Masih 5, nggak terlalu ya? gila lah, 5,9. Ya, 5,9 hampir 6, bro. Hampir 6. Oke. Hampir 6. Hampir 6. Yes. Yang 2 PK nih. Nah, PKH 50 nih. 19.000 BTU. Tunggu dulu. Itu apaan? BTU maksimum? Enggak, rated. Tunggu, rated BTU-nya maksimum. Rated. Tengahnya 19.000. Tengahnya 19.000. Zeta kalah dong. Iya, bener. Balancing lah. Ada yang Zeta lebih bagus, ada yang Zeta. Tengahnya 19.000. Tengahnya 19.000. Wattnya 1.700 watt. Cuma ada satu AC lain. Yang 2 PK-nya 19.000. Ada. Ada ya? Ada. Oke Tapi ini gila, bro. Harganya? Bukan harganya. BTU tengahnya, bro. 19.000 tuh ngaco, bro. Bisa kan cuma 18.000, maksimal 17.000 lebih lah. Gitulah. Tadi FTK-nya 18.000. Iya, FTK-nya ya kan? 18.000. Ini 19.000 ya? Yes, 19.000. 2 PK 19.000 dingin loh, guys. Dingin lah, 19.000 kok. Dingin banget. Gila. Bisa naik sampai berapa tuh? Naiknya... wattnya berapa? Wattnya tadi 1.700. Oh, 1.700. 1.700 watt. Tapi 19.000 tuh gede banget loh. Naiknya sampai berapa tuh? Naiknya bisa sampai 21.200. Buset. 1.200. Iya, wattnya berapa? Wattnya ya udah 2,5 PK ya. Iya. Wattnya 2.200. Oke. 2.200. 21.200 ya BTU-nya ya. Yes. Wattnya 2.200. Yes. Turunnya sampai berapa BTU? Turunnya sampai 6.000 BTU. Oh, jadi 3/4. Iya. Basically lah ya 3/4 gitu. dan wattnya 420 watt. 3/4. 2 PK. 2 PK jadi 2 PK 3/4. loh, jadi 3/4 gitu loh. Pasang AC 2 PK di ruangan 1 PK. Habis cerebral palsy kan. Lagi kenceng. Enggak lah. Terus yang 2,5 PK FTKH 60 ya? Oke, yang terakhir 2,5 PK. 2,5 PK 60 itu di 22.500 rated tengahnya. Oh, tinggi dong. Tinggi 22.500. 22.500. Yes. Wattnya 2.000. 2.000. Oke. 22.500 tengahnya. Iya, Bisa naiknya naik sampai ke 24.500 BTU. Oh, jadi 3 PK. 3 PK tengahnya iya. Ya, nggak usah nyari AC 3 PK, pakai FTKH 60 aja. Atau pakai kaset. Ada tuh FTKC 71, guys. FTKC 71.
Dapat Mending beli motor kaset. guys. Dapat motor guys. Nggak apa-apa. Dapat NMAX. Kan lengkap fiturnya. Iya memang. Memang. 24.500 BTU. Wattnya? Wattnya 2.300. Oke. Watt. Turunnya sampai ke 3/4 PK. 6.600 BTU. oh mirip-mirip 2 PK tadi ya? Yes, dan 380 watt. Lu lebih kecil dari yang 2 PK? Iya, minimumnya. Karena CSPF-nya berapa toh? CSPF-nya Ntar 6. yang 2 PK tadi berapa CSPF-nya? oh, yang 2 PK tadi kan 5,9. Oh, sama 5,9. sama Oke. 5,9. Kalau yang 2,5 ini 6,3. Buset. 8, 6,38. 6,38. Berarti lebih irit yang 2,5 PK dibanding 2 PK. Yes. Iya kan CSPF-nya lebih gede. Yes. Mm-mm. Yes, dan ini satu-satunya unit yang paling besar nih, STKH 60. Yang lebarnya sampai secara dimensi kita belum bahas ya. Paling besar itu 990 cm. 990 mili atau 99 cm. Hampir 1 meter. Nah, ukuran indoornya sama. Jadi gini, Ya, semua kita belum bahas nih. Ya. Ukuran indoor itu yang paling besar itu hanya FTKH 60, 99 cm. Selebihnya itu rata-rata itu 77 cm lebarnya. Enggak, maksudnya kalau kayak FTKE 15, 20, 25, 35 semua indoornya sama. Sama semua. Yang 2 PK FTKE 50 juga sama. Sama. Oh, Nggak usah takut. Kayak FTKQ guys. Yes, correct. FTKQ kan dari setengah sampai 2,5 sama tuh indoornya tuh. Ya, kan kenapa aku 2 PK kecil? Karena gini, jadi kalau dulu itu memang kan beda teknologi. Secara desain AC itu juga beda. Jadi dulu nggak bisa nih buat bikin AC 2 PK itu kecil. Indoornya kecil gitu. Harus besar. Jadi heat exchanger-nya belum efisien sekarang dan lain sebagainya. Nah sekarang desainnya itu jauh lebih baik dan juga jumlah row-nya, jumlah barisnya. Nah, itu tadi baru mau tanya. Jumlah barisnya itu jauh lebih banyak. Contoh kayak yang STKH 25 aja itu udah 38 row. Ada 38 row. Oh, yang sirip-sirip yang di dalam itu ya, yang Barisnya muter-muter barisnya itu ada 38 bilah gitu loh. Nah, terus kerapatan dari si fin-nya itu Makin itu rapat. pin per inch-nya itu fin per inch-nya itu makin rapat. Jadi makanya bisa menghasilkan tingkat pendinginan yang lebih gitu maksudnya dengan indoor yang kecil gitu maksudnya. Pertukaran panasnya secara luasan itu jauh lebih luas dengan media yang lebih kompak. Makanya kita bisa bikin AC satu ukuran. Nggak usah bingung, nggak usah mempertanyakan nggak masalah. Tapi paling gampang menjawabnya adalah AC kaset dari 2 PK sampai 6 PK sama ukurannya sama. Iya. Gitu. Karena kita bisa maksimalin di desain si evaporatornya ini dan juga di outdoor unitnya. Gitu. Kalau outdoornya sama nggak? Outdoornya itu ada 3 ada 3 3 ukuran. 3 ukuran. Yang paling kecil itu di Nggak usah dimensi lah. Maksudnya ininya aja 3 lah. ukuran aja. Maksudnya setengah, Oke. 4, satu ukuran. Kalau FTKH Kalau FTKE dulu. FTKE itu setengah sampai 1 itu satu ukuran. Pertanyaan gua kan mantep guys pokoknya guys. Setengah sampai 1 itu satu ukuran. Enggak, sebenarnya udah hafal, cuma make sure aja. Ntar kalau salah jawab, salah jawab. diomelin satu Indonesia. Setengah sampai satu ukuran outdoor. Habis itu ini FTKE ya? FTKE. Setengah Ya. sampai satu ukuran outdoor. Satu ukuran outdoor. 1,5 Sendiri. Oh, 1,5 lebih gede. Lebih gede. Ukurannya. Terus 2 PK lebih gede lagi. Oh, outdoornya. jadi setengah sampai satu ukuran, 1,5-nya tambah gede, 2 PK-nya tambah gede Tambah juga. gede lagi. Ini untuk FTKE. FTKE. Kalau FTKH, FTKH itu yang paling kecil itu cuma di setengah PK. yang barangnya nanti masih belum keluar itu, nggak tahu Iya. kapan itu. Oh, terus 3/4 sama 1 sama? 3/4, 1,5 sama. 3/4, 1,5 PK ukurannya sama. Lebih Sama. besar dibanding yang Ini, setengah gitu ya? yang ini. Oh iya, kayak gini nih. Ya. Nanti ada videonya, tenang aja. Ini ukurannya sama kayak kayak RKQ 35 dan lain sebagainya, sama. Oh, tapi emang RKQ juga dulu kecil kok. Enggak dong, RKQ yang 25 kecil. Oh, 25 kecil ya. 35. Yang 35 gede. Oh, ini sama Iya. ukurannya ya, sama Iya. yang FTKC ukurannya Iya, sama yang 35 ya. Iya. Berarti 3/4, 1,5 sama ukuran ukurannya. outdoornya. Yang 2 PK 2 PK sama 2,5 sama. 2,5 sama. 2 sama 2,5 yang sama ya berarti Iya, ya. outdoor. Outdoornya iya. Kalau indoornya cuma 2,5 PK yang tambah panjang. Yes.
Yang lainnya semua satu ukuran. Yang lainnya semua kalau FTKH itu satu ukuran. Satu ukuran. FTKI juga kan satu ukuran kan? FTKE itu yang satu ukuran untuk yang setengah sampai 1 PK. Lebih kecil berapa senti? Oh, 1,5-nya FTKI itu 20 senti. Lebih 40 senti lebih 4 senti lebih kecil. Jadi yang FTKI 35 lebih panjang. Jadi FTKI 35 sama FTKH setengah sampai 1,5 itu sama. Oh, gitu. Ini segini lah. Segini yang 35. FTKI 35 segini. Kalau FTKI 15-20 lebih pendek? Lebih pendek 4 cm. Cuma 4 cm, hampir nggak berasa sih. Berasa. Oh, gitu. Yes. Oke. Kenapa bisa begitu ya? Tadi saya bilang jumlah barisnya itu lebih banyak dan 2 layer dia. Dua tumpuk. Ini udah panjang banget bro guys. Kita belum ngomongin Godaikin, aduh masih banyak banget guys ini guys. Udah, kita mendingan Q&A dulu. Mana buka Q&A-nya nih, kemarin ada yang nanya ya. Kalau masalah Godaikin nanti ada satu video lagi ya. Tapi gue juga mau lihat baterai gue habis kayak itu ntar lama-lama. Q&A dulu deh. Oke. Kemarin di YouTube ada yang nanya-nanya tuh. Ya kan? Kita bahas dari yang lu baca aja deh yang pertama deh. Oke, ada yang nanya nih, apaan nih? Yang pertama, kenapa Daikin FTKH pakai remote FTKC ya? Nah. Apakah Daikin Indonesia belum bisa buat remote AC sendiri atau karena tidak diizinkan? Nah, ini remote kayak gini ya guys, kayak FTKC ya guys ya, gitu. Betul, Silakan dijawab, Pak Unggul. Nah, gimana? Tadi sebenarnya harusnya dibahas di depan. Jadi Daikin Made in Indonesia ini itu kolaborasi antara Daikin Jepang, Daikin Thailand, dan Daikin Malaysia. Jadi tiga negara. Resources ini, tiga sumber daya negara ini yang kita gabungkan. Jadi memang mix and match lah, gitu loh. Gitu. Kanibal sono sini. Mix and match. Mix and match, ya bukan kanibal. Kanibal Iya, betul. Dipaksa dong. Iya, betul. Dan target kita kan, jadi awal bangun pabrik itu kan 2022. 2024 tuh udah jadi 2 tahun doang. Jadi memang developmentnya butuh cepat. Jadi kalau untuk bikin totally new, terutama untuk remote itu takes time lebih lama. Kan bisa disamain juga kayak remote-nya FTKE sama FTC. Ya kan, ini kan yang kalau mau ngomongin itu. Lo bukan maksudnya kenapa lu pakainya remote FTKC? Jadi tadi mix and match kan. Kan bisa disamain juga. Jadi kita ngambil dari Thailand dan ngambil dari Malaysia. Nah, untuk yang FTKH karena kita tadi yang saya bilang benchmarknya adalah FTKH, jadi kita mau yang semaksimal mungkin gitu loh. Walaupun kita tetap mencoba beberapa fitur itu untuk dialihkan ke Wi-Fi, aplikasi. Sebenarnya kalau mau pakai remote-nya Zeta misalkan bisa aja, gitu loh, bisa aja. Cuma kita decide memang pakai ini, gitu loh. Untuk yang FTKH follow remote-nya sama seperti yang FTKC. Kalau yang FTKE dan FTC itu follow remote-nya sama kayak FTKF. Ya, yang Malaysia gitu. punya. Malaysia punya, betul. Nah, jadi kan ini banyak tombol-tombol yang nggak ada nih, ya kan? Dan yang paling awal dulu deh, maksudnya yang nggak ada kan 3D Airflow ya, terus satu nggak ada tuh. Ya. Terus coil cleaning juga nggak ada di sini, bener kan? Yes. Nah terus yang ada Wi-Fi. Kan ini ada yang nanya juga. Ada yang nanya juga nih. Ya. Kan nggak ada tombol Wi-Fi nih di sini nih. Nyalainnya gimana Wi-Fi-nya kalau mau pairing kan? Kalau mau pairing ke handphone gitu maksudnya. Kalau mau pairing, kalau mau mulai dari pairing itu nggak perlu ribet-ribet. Pokoknya intinya begitu Wi-Fi adapter terconnect dengan AC, kalau FTK kan udah otomatis built-in. Iya. Kalau FTKE udah dibeli dan dipasang dan AC-nya nyala, itu kita bisa langsung pairing. AC-nya nyala begini apa nyala gimana maksudnya? Oh, connect ke listrik, connect ke listrik. Berarti dalam kondisi mati pun AC-nya nggak apa-apa dong. Yang penting AC-nya ada listriknya maksudnya kan? Yes. Gitu. Itu maksudnya Wi-Fi-nya nyala terus. Iya. Berarti langsung dicari itu nanti. Ya. Nanti ada video juga guys. Sabar ya, gitu maksudnya. Ini cuman ada yang nanya, kan nggak ada tombolnya buat nyalain Wi-Fi. Wi-Fi-nya nyala terus. Selama AC-nya terkoneksi ke listrik. Yes. Nggak perlu dalam kondisi on ya AC-nya ya, bukan dalam kondisi on maksudnya ya. Cuman sudah dikonek ke listrik guys AC-nya guys. Itu selalu nyala ya? Ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya adalah gitu. Kalau dilihat-lihat, sama ya ini remote. Sama ya remote nih. Apalagi yang belum ada. Wi-Fi adapternya untuk adapter Wi-Fi yang dipakai oleh FTKH itu berbeda dengan yang dipakai untuk Daikin Thailand. Tapi anehnya remote-nya malah pakai punya FTKC. Jadi apakah bisa FTKC dipasang modul Wi-Fi? Oke, jadi intinya remote-nya pakai FTKC tapi modul Wi-Fi-nya pakai yang beda. Malaysia punya ya? Ya berbeda. Tapi
modul WiFi yang sekarang yang dipakai di Indonesia itu nggak bisa dipakai di FTKC yang lama. Iya, iya. Karena Remote-nya beda sendiri. Iya. Yang Kalau ini lebih remote ini murah. kan bisa Iya, tinggal pairing. Iya, iya, benar tinggal pairing. Gampangnya kan gitu. Betul. Tapi kalau WiFi itu kan device hardware yang harus connect dengan PCB dan lain sebagainya. Jadi secara desain itu beda. Gitu. Jadi nggak bisa ya. Remote-nya tambah murah ya. Maksudnya? Yang ini punya. Oh, WiFi adaptornya. WiFi adaptornya jadi tambah murah dibanding yang FTKQ, FTKC punya maksudnya. Price-list boleh dikasih tahu nggak? Ntar jualnya lebih mahal. Aja guys. Jauh lebih murah lah. Gua aja mau beli nih, gua aja nih. Iya, jauh lebih murah lah. Gitu. Lebih murah daripada yang Thailand sebelumnya. Terus ada nanya lagi ya? Soal mata kalau nggak salah ya? Itu doang kayaknya. Base-nya Daikin Malai, kalau boleh tahu FTK ini base-nya Daikin Malaysia atau Daikin Thailand ya? Sebenarnya udah dijawab juga sih tadi ya. Iya, Jadi basically mix and match sih semuanya. Mix and match lah. Iya. Jadi Daikin Industries Indonesia, pabrik kita itu kolaborasinya tuh banyak. Jadi Daikin Jepang, Daikin Thailand, Daikin Malaysia, dan Daikin Indonesia. Iya. Termasuk di situ saya pun ada di dalam situ waktu development. Nah, semua masukan-masukan Saya juga dari Pak Samuel, dari rekan-rekan dealer, dari customer, itu semua lah. kita dengar. Yang di Kaskus, Iya, yang bener. di Twitter, semua itu kita baca, Iya, kita betul. cek, cross check, mix and match juga. Oh, memang kebutuhannya apa yang cocok di Indonesia, itu kita gabungkan lah gitu. Jadi kita mencoba sebisa mungkin untuk terus beradaptasi. Ya, Makanya ngapain kita buat pabrik di Indonesia kalau barang yang dibuat itu tidak sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia. Betul. Tapi kenapa yang lainnya discontinue semua ya? Ya kan kita harus bangga buatan Indonesia. Terakhir ada nanya juga tuh. FTP discontinue juga, sayang katanya gitu. Aduh, FTP. masa subscriber yang P ya. Masa subscribernya Ko Samuel masih nyari FTP? Saya aja nggak jualan. Iya, itu jawaban. Dia cuma nanya, Nggak. maksudnya iya. Memang maunya fokus buatan Indonesia aja. Iya, gitu fokus kan. made in Indonesia yang dibuat di Daikin Industries Indonesia di Cikarang. Dan juga ya kita mau membuktikan juga sebenarnya dan mau mengedukasi bahwa Daikin dimanapun berada, di Indonesia, di Malaysia, bahkan di Eropa itu punya quality yang sama. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi bener sih guys, kalau ada yang nanya, wah EVAP-nya bocor lah, ini apa segala macam, dipakai aja belum, udah ngomong bocor. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah di coating. Oh ya, coatingnya ada yang nanya tuh kenapa cuma kiri doang? Oke. Coatingnya nanti yang pas waktu close up aja kali. Oh ya, pas close up aja waktu ya? close up aja. Ya, biar udah. bisa dijelasin Ya detail. udah, ini kayaknya udah mau sejam nih videonya. Udah dulu ya. Kalau takut bocor nggak usah takut, kan garansi. Iya, garansi 3 tahun ya. Iya. Gitu maksudnya. Spare Tanpa part. bintang-bintang lagi sekarang guys ya. Nggak apa, Udah guys ya. bintang-bintang. Udahan dulu. Pokoknya kalau mau beli AC-nya hubungi toko gini. Di deskripsi ntar ada alamat, nomor telepon, WA, toko Google Map dan segala macam ada semua. Nah, abis ini masih banyak video lain, ntar lu tunggu aja gitu ya. Nih kita mau bongkar juga ininya, sama nanti ada satu video lagi soal proses pairing ke Go Daikin. Ya. Ya, gimana caranya ya. Sip. Terima kasih udah nonton videonya. Nanti akan ada jangan lupa ditonton video-video lain bersama dia juga, bersama orang lain juga ya. Kita pokoknya doakan supaya Daikin tambah laku. Amin. Semoga Dibeli ya guys, AC-nya guys ya. Dibelinya di National Electronics. Pasti harus dong. Yang pasti harganya oke. Oke. Yang secara garis besar aja deh. FTC yang buatan Indonesia harganya basically nggak naik. Nggak naik, basically nggak naik. Malah yang setengah 15, PK. ya, yang setengah PK turun harga. Turun. Ya kan, maksudnya jadi nggak usah takut. Ya. Terus yang kedua FTK itu juga harganya murah. Murah banget. Murah banget, beda kurang lebih 10% ya? 10%. Dari FTC ya harganya Iya. ya. Dan FTKH yang Iya. bikin kaget adalah karena gue berharap karena dia di atasnya FTKC sebenarnya ya. Betul. Speknya di atas FTKC. Zeta? Iya udah kayak Zeta ya, udah kayak Zeta lokal gitu ya. Iya, Zeta Tapi lokal. harganya bukan mendekati Zeta. Bukan. Tapi kayak FTKC. Yes. Bahkan sedikit Lebih di bawah FTKC. Yes. Yang membuat gue kaget banget karena gue tadi menyangka harganya bakal mirip FTKM. Wow, nggak. Iya dong, karena Iya, iya, speknya basically udah kayak FTKM, bahkan di atas FTKM juga, ya kan? Tapi ternyata harganya sama Daikin dibuat bahkan lebih murah dari FTKC, guys. Kalau mau tahu harganya, kontak toko kita aja. Siap. Ya, ini cuma secara garis besar aja, oke? Pasti. Sampai ketemu di video selanjutnya, guys ya. Bye-bye!